Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang terhormat Ibu Nur Laila Sa'adillah STH MPD, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sri Rahmawati Adawiyah dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Agama Islam, Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai ilmu ma'anil Quran, yang dimana di dalamnya terdapat 3 uslub yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu ijaz, yang kedua ilqnab, dan yang ketiga musawah, dan masing-masing diantaranya ada pengertian beserta contoh-contohnya, yang mana mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Sebelum saya membahas jauh mengenai uslub dari ma'anil Quran itu sendiri, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari ma'anil Quran. Ma'ani ialah bentuk jamak dari akar kata makna. Arti secara bahasanya yaitu maksud, arti atau makna. Adapun secara istilah, ma'ani yaitu ilmu untuk mengetahui hal ihwal lafadz bahasa Arab yang sesuai dengan tuntunan situasi dan kondisi hal ihwal tersebut. Selanjutnya, ilmu ma'ani menurut istilah adalah pokok-pokok dan kaidah-kaidah yang mempelajari tentang perkataan bahasa Arab sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi tersebut. Dan juga merupakan ilmu yang membahas tentang makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Singkatnya, ilmu ma'ani itu ialah ilmu yang dengan ilmu itu dapat kita ketahui sesuatu lafadz sesuai dengan muqtadal halnya atau sesuai dengan situasi dan kondisinya. Ilmu ma'ani juga adalah ilmu yang mempelajari kesesuaian antara konteks pembicaraan dengan situasi dan kondisi, sehingga maksud dan tujuan bisa tersampaikan secara jelas dan gamblang. Jadi singkatnya ilmu ma'ani ini ilmu yang membahas tentang makna-makna yang ada di dalam Al-Quran sesuai dengan situasi dan kondisi tersebut gitu, untuk bertujuan bisa tersampaikan secara jelas, rinci, dan gamblang, mengharapkan untuk bisa difahami oleh kita sebagai pembacanya. Abdul Rauf berkata di dalam artikelnya, di sini ada manfaat untuk mempelajari ilmu ma'anil Quran. Jadi apa sih manfaatnya kita belajar ilmu ma'anil Quran itu? Manfaatnya yang pertama yaitu mengetahui kemujizatan Al-Quran dari aspek kebagusan dan keindahan deskripsinya, pemilihan diksi dan penyatuan antara sentuhan akan akal dan kolbu. Jadi kita bisa mengetahui nih apa kemujizatan yang ada di dalam Al-Quran, karena banyak ya, dari aspek kebahasaannya, aspek keindahan deskripsinya, maupun sesuatu yang menyambung dengan akal dan kalbu. Kemudian yang kedua, menguasai rahasia-rahasia ketinggian dan kefasihan bahasa Arab baik dari aspek syair maupun prosanya. Kemudian yang ketiga, dengan mempelajari ilmu ma'ani kita dapat membedakan mana ungkapan yang benar dan yang tidak, mana perkataan yang indah dan tidak, dan mana yang teratur dan tidak, seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui apa pengertian dari ilmu ma'ani itu dan apa sih manfaatnya mempelajari ilmu ma'ani, selanjutnya di sini saya akan menceritakan atau menjelaskan salah satu uslub dari ilmu ma'ani, yaitu ijaz yang ada di dalam Al-Quran. Akan tetapi sebelum itu kita harus bisa membedakan dulu nih apa yang dinamakan ijaz dan i'jaz. Ada ijaz yang memakai huruf ya dan ada i'jaz yang memakai huruf ain. Dan dari keduanya masing-masing berbeda makna serta penggunaannya.
Nah, di sini saya akan membahas sedikit mengenai apa itu ijaz. Jadi, ijaz itu adalah aspek kemukjizatan yang ada di dalam Al-Quran. Dan menurut Imam Al-Qadhi Iyad, ijaz ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, bentuk susunannya yang menakjubkan. Jadi, susunan kalimatnya maupun maknanya itu sangat menakjubkan gitu, karena di dalamnya ada aspek mukjizatan. Kemudian yang kedua, usubnya yang asing, dan metode susunan pemotongan kalimatnya ini berbeda dengan yang biasa digunakan oleh masyarakat Arab pada umumnya gitu. Terus kemudian yang ketiga, isinya mencakup hal-hal gaib yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi. Kemudian benar-benar terjadi seperti apa yang diberitakan oleh Al-Qur'an. Kemudian yang keempat, berita tentang umat terdahulu yang dan syariat yang telah berlaku dan hanya bisa diketahui oleh sebagian dari kaum Yahudi gitu. Tetapi Rasulullah SAW mampu menceritakan sesuai dengan keadaannya, padahal beliau adalah al-ummi gitu ya, dan tidak menyaksikan dengan kedua mata beliau peristiwa tersebut. Jadi menceritakan tentang peristiwa-peristiwa terdahulu dari nabi-nabi yang terdahulu, yang mana peristiwa tersebut sudah dialami oleh sebagian kaum Yahudi gitu. Akan tetapi Nabi Muhammad menjelaskannya secara rinci, walaupun beliau tidak menyaksikan langsung gitu kejadian tersebut atau peristiwa tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai ijaz. Apa itu ijaz? Al-ijaz huwa al-bayanu 'anil ma'na bi aqalli ma yumkinu minal alfadhi wa lahal ma'anil wasi'ah. Ijaz adalah mengungkap lafaz yang sedikit ringkas tetapi memiliki makna yang luas. Jadi, lafaznya sedikit tetapi maknanya sangat luas gitu. Dan pembagian ijaz ini ada dua. Yang pertama, ijaz al-hadaf, dan yang kedua, ijaz al-qasr. Selanjutnya yaitu al-ijaz al-qasr. Sini saya akan membahas mengenai pengertian dan contoh dari ijaz al-qasr. Ijaz al-qasr adalah mengungkapkan kata-kata dengan susunan lafaz yang sedikit dan ringkas, akan tetapi memiliki makna yang luas dan padat. Artinya maknanya ini lebih luas dari susunan kalimatnya, tanpa ada lafaz yang dibuang atau sesuatu apapun yang dibuang. Seperti itu. Nah, contohnya seperti pada lafaz surah Al-A'raf ayat 54 yang berbunyi ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah milik Allah segala urusan dan penciptaan. Nah, kata al-khalqu yang artinya penciptaan dan kata al-amru yang artinya urusan mengandung makna semua atau segala hal yang berkaitan dengan penciptaan makhluk seperti langit, bumi, hewan, manusia gitu dan lain-lainnya. Dan urusan itu seperti urusan hidup, baik itu mati, senang, bahagia dan lain-lain. Dan itu sudah terkandung dalam makna dari ayat ini. Jadi walaupun lafadznya sedikit tetapi mengandung makna yang luas dan padat seperti itu. Selanjutnya yaitu al-ijaz al-hadaf. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan contoh dari ijaz al-hadaf. Ijaz al-hadaf adalah meringkas pengungkapan kata-kata dengan tidak menyebutkan suatu lafaz atau kalimatnya. Jadi di dalam ijaz al-hadaf ini ada lafaz atau kalimat yang dibuang atau tidak disebutkan. Contohnya seperti lafaz di dalam Quran surah Yusuf ayat 82, Bismillahirrahmanirrahim. Was'alil qaryatal lati kunna fiha. Bertanyalah kepada desa yang pernah kami diami. Nah, pada contoh ayat ini tidak disebutkan lafaz ahlu gitu. Yang asalnya adalah lafadznya yaitu was'al ahlal qaryah, dan bertanyalah kepada penduduk desa tersebut gitu ya. Jadi karena seseorang ini tidak mungkin bertanya kepada desa gitu, akan tetapi seseorang akan bertanya kepada penduduk desanya tersebut gitu. Jadi kata ahlu di dalam ayat ini dibuang atau tidak disebutkan, akan tetapi maknanya mengandung kepada penduduk tersebut seperti itu. Selanjutnya pembahasan mengenai itnab. Apa itu itnab?
Itnab adalah mengungkapkan kata-kata dengan lafaz yang panjang dan banyak tetapi mengandung makna yang sedikit. Itnab ini antonim dari kata ijaz yang tadi. Jadi kalau ijaz itu lafadznya sedikit dan maknanya banyak atau luas, itnab ini lafadznya banyak atau lafadznya panjang dan banyak tetapi maknanya sedikit gitu. Seperti contohnya dalam Quran surah Maryam ayat 4, qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba, yang artinya ia berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban. Nah, maksud dari ayat di atas yaitu kondisi di mana seseorang ini sudah mengalami tua gitu, penuaan. Selanjutnya macam-macam itnab. Sebenarnya macam-macam itnab ini ada 8, akan tetapi saya hanya membahas 3 macam. Yang pertama yaitu penyebutan lafadz yang khusus setelah lafadz yang umum. Kemudian yang kedua, penyebutan lafadz yang umum setelah lafadz yang khusus. Kemudian yang terakhir, al-idhah ba'dal ibham, yaitu penjelasan suatu makna setelah adanya kesamaran. Itnab yang pertama yaitu penyebutan lafaz yang khusus setelah lafaz yang umum. Contohnya seperti pada Quran surah Al-Baqarah ayat 238, hafizu 'ala sholawati was sholatil wusta. Peliharalah segala sholatmu dan peliharalah sholat wusta atau sholat asar. Nah, di sini penyebutan lafaz yang khusus yaitu sholat wusta ini disebutkan setelah lafaz yang umum yaitu lafaz as-sholawat. Sehingga keduanya ini memakai ungkapan yang berbeda dan seakan-akan merupakan sesuatu yang lain dari sebelumnya. Kemudian selanjutnya yaitu penyebutan lafaz umum setelah lafaz yang khusus. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menegaskan keumuman dan menyeluruh serta perhatian pada yang khusus. Contohnya seperti pada Quran surah Nuh ayat 28, Rabbil firli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Yang artinya, ya Allah, ampunilah saya dan kedua orang tua saya serta orang-orang yang memasuki rumahku dalam keadaan beriman, baik orang yang beriman dari laki-laki atau orang yang beriman dari perempuan. Nah, penyebutan lafaz yang umum ini disebutkan yaitu mukminah. Lafaz yang umumnya yaitu mukminah disebutkan setelah lafaz yang khusus yaitu lafaz mukminin, yaitu mukmin laki-laki maupun mukminat, mukmin perempuan, seperti itu. Jadi lafaz mukmin dan mukminat ini adalah merupakan bagian dari kata mukminan yang disebutkan di awal tadi. Kemudian selanjutnya al-idhah ba'dal ibham, yaitu menyebutkan lafaz yang jelas setelah kata yang samar. Faedahnya apa? Faedahnya untuk memperkuat penjelasan suatu maknanya, yaitu penyebutan lafaz yang bermakna jelas setelah disebutkannya lafaz yang bermakna samar. Jadi penyebutan makna yang samar, yang jelas ini untuk menjadi penjelasan makna yang samar sebelumnya, seperti itu. Contohnya seperti di dalam Quran surah Al-Ghasyiyah ayat 1 sampai 2. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhu yauma idzin khashi'ah. Yang artinya, sudah datangkah kepadamu berita tentang hari pembalasan, banyak muka pada hari itu tunduk dan terhina. Nah, ayat kedua yang merupakan wujuhu yauma idzin khashi'ah ini penjelasan dari kata al-ghasyiyah sebelumnya di ayat 1, yang mana al-ghasyiyah ini kan hari pembalasan. Jadi apa sih hari pembalasan itu? Nah, hari pembalasan itu banyak muka pada hari itu tertunduk dan terhina. Jadi ayat kedua ini sebagai penjelasan dari samarnya kata al-ghasyiyah dari ayat 1. Selanjutnya yaitu musawah. Apa itu musawah? Setelah kita pelajari tadi tentang mengenai ijaz dan itnab, yang mana ijaz itu adalah lafadznya sedikit dan maknanya luas, itnab itu
lafadznya banyak atau panjang dan maknanya sedikit. Nah, musawah ini ada di tengah-tengah di antara ijaz dan itnab. Jadi musawah ini makna dan lafadznya ini sama gitu. Di tengah-tengah sama, tidak lafadznya tidak panjang atau maknanya tidak sedikit. Jadi lafadznya pas, maknanya juga pas sesuai kondisi situasi dan kondisi tersebut. Yang dimaksud al-musawah adalah mengungkapkan kata-kata yang sesuai antara lafadz dan maknanya, tidak lebih dan tidak kurang. Jika salah satu dari suatu lafadz atau kalimat tersebut dikurangi atau dibuang atau tidak disebutkan, maka akan mengurangi maknanya. Jadi jika ada lafadz yang kurang, itu dia akan rancu gitu maknanya. Tapi jika lafadznya dilebihkan, itu juga akan berlebihan. Jadi musawah ini setara gitu, sesuai antara lafadz dan maknanya. Kemudian ungkapan dengan gaya al-musawah ini biasanya digunakan pada hal-hal berikut. Yang pertama yaitu naskah-naskah keilmuan. Kemudian yang kedua, naskah-naskah hukum syariat. Kemudian yang ketiga yaitu teks perjanjian antar negara. Kemudian teks yang memuat ketetapan-ketetapan resmi, penjelasan hukum agama, dan penjelasan tentang hak dan kewajiban. Jadi teks-teks atau naskah tersebut itu memakai perkataan musawah, yaitu ungkapan dan maknanya itu sesuai gitu. Tidak ada yang dilebihkan dan tidak ada yang dikurangi. Contohnya seperti pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 110, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Apa yang kalian perbuat untuk diri kalian berupa kebaikan, niscaya kalian akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Jadi lafadznya dan maknanya ini sesuai gitu. Perbuatan baik yang kita lakukan akan mendapatkan pahala juga di sisi Allah gitu. Dan ini lafadz tersebut tidak ada yang dilebihkan maupun dikurangi. Jika ada yang dilebihkan mungkin terlalu berlebihan, dan jika ada yang dikurangi juga maknanya akan rancu atau tidak jelas gitu. Kemudian sabda Nabi SAW, al-halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma mushtabihat. Halal itu sudah jelas dan haram juga sudah jelas terlihat, dan di antara keduanya ada perkara mutasyabihat. Seperti itu. Nah, semua contoh di atas yaitu contoh musawah atau persamaan susunan makna dengan kalimatnya, sehingga kalau salah satu dari susunan kalimat tersebut ini digugurkan atau dibuang atau tidak disebutkan gitu, maka akan merusak makna dari kalimat tersebut gitu, dan akan rancu seperti itu. Bila kita perhatikan juga nih contoh di atas, kita dapatkan gitu bahwa kata-katanya disusun sesuai dengan makna yang dikehendaki gitu. Dan seandainya kita tambahi satu kata aja nih, misalnya kita tambahi satu kata min atau kita tambahi satu kata lafadz ila gitu, itu niscaya akan tampak memiliki makna yang berlebihan gitu. Dan kalau misalkan kita kurangi juga nih satu kata, misal wa-nya dihilangkan atau kata minnya dihilangkan, nah itu akan membuat makna tersebut menjadi rancu gitu. Jadi banyaknya kata-kata yang tersusun pada contoh di atas sama dengan luas maknanya, seperti itu. Oleh karena itu pengungkapan kalimat yang demikian disebut dengan al-musawah. Jadi di tengah-tengah atau sesuai antara lafadz dan maknanya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Penjelasan mengenai ma'anil Quran yang dimana di dalamnya terdapat ijaz, itnab, dan musawah, juga pengertian beserta contoh-contohnya yang mudah-mudahan bisa memberikan manfaat khususnya untuk saya sendiri, begitupun untuk audiens yang mendengarkan. Dan saya mohon maaf bila ada perkataan atau penjelasan dari saya yang kurang bisa difahami. Akhirul kalam, undur maqala wala tangdur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.